Pada tanggal 6 dan 7 Oktober mendatang, DPR RI menjadi tuan rumah The P20 Summit yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan KTT G20, di mana Indonesia tahun ini menjadi presidensi dalam forum multilateral itu. Persiapan sidang P20 sendiri sudah mulai dilaksanakan. Selain melalui acara P20 Friendship Ride and Run, sosialisasi juga dilakukan dengan pemasangan beberapa baliho dan videotron. Nantinya juga ada sosialisasi di media sosial di mana akan disampaikan rencana kegiatan pertemuan P20. Menjelang penyelenggaraan event P20, DPR RI menggelar event Friendship Ride and Run, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan agenda P20. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan, acara ini turut menyemarakan rangkaian acara menjelang pelaksanaan P20. Dan hari ini kita mulai rangkaian dari upaya kita menyemarakkan P20 2022 Parliamentary yang akan kita laksanakan pada bulan Oktober. Dan kita berharap P20 nanti benar-benar bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang memberikan solusi bagi ancaman krisis dan resesi global. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan suksesnya penyelenggaraan IPU di Bali pada Maret lalu mendapat apresiasi dari Parlemen Dunia. Hal ini menjadi bekal DPR RI untuk menyempurnakan pelaksanaan P20 mendatang. Samping itu juga ini adalah momen persiapan kita, pemanasan untuk persiapan P20 yang nanti akan dilaksanakan di gedung sini, gedung DPR. Maka ini momennya juga disebut P20 Friendship Ride and Run gitu ya. Selain persiapan teknis, agenda-agenda yang akan dibahas dalam P20 juga menjadi perhatian DPR RI. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berkomitmen memperjuangkan isu perdamaian dunia yang merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares menegaskan, penyelenggaraan P20 merupakan momentum terbaik bagi Indonesia dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan pariwisata. DPR RI memiliki peran besar sebagai penengah dalam mendukung penyelesaian konflik global. Dari pangan pun naik, artinya dampak perang selama beberapa bulan terakhir ini kena ke seluruh negara gitu loh. Dan dengan adanya momentum ini yang kita pegang ada P20, bisa mengambil dan mendiplomasi kepada negara-negara yang hadir di sini untuk bisa mengedepankan pendekatan secara diplomasi sehingga nantinya perdamaian bisa terjadi antar sesama negara yang lagi berkonflik. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Ratih Megasari Singkaru mengatakan, isu-isu yang akan diusung dalam P20 sangat relevan dengan berbagai permasalahan global yang dihadapi saat ini, terutama dalam rangka pemulihan pasca pandemi. Isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian. Menurut Ratih, perempuan perlu mendapat ruang yang lebih untuk menyuarakan persoalan terkait kekerasan seksual agar bisa didengar oleh dunia internasional. Karena dengan momentum ini juga kita bisa gain awareness terkait hal-hal banyaknya terkait masalah kesetaraan gender dan juga kekerasan seksual dan lain sebagainya yang kerap terjadi di Indonesia. Pertemuan P20 akan diselenggarakan di gedung DPR RI Senayan akan mengambil tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery. P20 nantinya akan membahas 4 isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. DPR RI berharap P20 akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong aksi nyata dalam menyelesaikan permasalahan global.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.